action gitu ya. Shalom, selamat malam Sabtu, abang kakak yang di sini maupun yang ada di rumah. Kita mau memulai PA kita pada hari ini. Sebelumnya, aku mau lihat dong abang kakak yang ada di rumah untuk on cam ya. Ayo dong abang kakak yang ada di rumah. Shalom abang kakak yang ada di rumah, selamat malam Sabtu semuanya. Ayo buat abang kakak yang di rumah yang masih off cam, boleh untuk on cam dulu ya sebentar. Sebelum kita memulai acara ini, kita bakal membawain sebuah lagu dari Kidung Jemaat nomor 400. Semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami satu persatu di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing ya Bapa. Bapa, sebentar kami akan memulai PA kami, kiranya Engkau yang memberkati dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Semoga seturut ke dalam kehendak-Mu Tuhan, Engkau hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, agar PA ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kiranya setiap kasih dan karunia-Mu bisa Engkau curah limpahkan kepada kami dari mulai hari ini hingga selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Coba untuk abang kakak yang ada di rumah, bisa dong on cam dulu terus dada-dada dulu ke kameranya. Ya, dada. Ada ya di sini kelihatan kok kelihatan.
mau nyanyi pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 370. Buat abang kakak biar gak tegang gitu ya, kita mau adain games kali ini. Buat abang kakak yang bisa jawab, kiranya bisa ngejawab pertanyaan aku dari kolom chat atau bisa ngomong langsung aja ya. Boleh dong on cam dulu sebelumnya semuanya. Masih pada ada kan ya orang-orangnya? Ayo dong abang kakak boleh on cam dulu. Kita mau adain games ya. Gamesnya itu tebak tokoh Alkitab. Seperti biasa, hadiahnya dan tidak lain dan tidak bukan adalah berkat dari Tuhan ya pastinya. Buat abang kakak yang ada di rumah maupun yang ada di sini, yang bisa menjawab pertanyaannya bisa langsung di unmute bisa atau bisa langsung jawab di kolom komen kolom chat maksudnya. Buat pertanyaan yang pertama, kalau bisa ini babak rebutan ya, semuanya ikut menjawab gitu. Yang pertama pertanyaannya, aku memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Siapakah aku? Aku memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mungkin abang kakak yang di sini ada yang tahu? Buat Kak Iin, selamat ya jawabannya betul. Yeay, selamat buat Kak Iin. Buat lanjut ya untuk ke pertanyaan yang kedua. Aku lahir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Dan akulah yang membaptisnya. Siapakah aku? Aduh ini gampang banget ya. Aku lahir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan juru selamat. Dan akulah yang membaptisnya. Waduh banyak banget ya yang jawab. Ya jawabannya betul, Yohanes Pembaptis. Buat pertanyaan yang terakhir, aku ini seorang penipu. Aku menipu ayahku demi mendapatkan berkat sulung. Siapakah aku? Ada yang tahu? Aku adalah seorang penipu. Aku menipu ayahku demi mendapatkan berkat sulung. Itu jawaban dari
namanya Yakub. Cukup kali ya untuk tebak tokoh Alkitabnya. Saya rasa abang kakak yang di rumah udah pinter gitu ya, udah pada tahu tokoh-tokoh Alkitab. Kita lanjut. Di sini kita mau nyanyi persembahan dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom buat kita, baik yang ada datang hari ini di gereja ini dan juga yang ikut dalam Zoom ya, via Zoom. Buat saudara-saudari kami yang ada di rumah masing-masing, kita disapa oleh firman Tuhan melalui PA ini. Tapi sebelumnya saya bersyukur kita bisa kembali melakukan kegiatan PA pemuda di HKBP Bandung Timur ini. Tetapi besar kerinduan kami kita bisa bersama-sama berkumpul secara offline di gereja ini sebab ada beberapa alasan. Yang pertama, ya tentu kami memiliki kerinduan untuk kita boleh saling lebih mengenal satu dengan yang lain. Dan yang kedua adalah kita lebih masuk kepada makna daripada PA itu ya. Jadi kalau seperti ini kan saya menyampaikan firman hanya satu arah ya, hanya dari saya, tetapi ketika kita melakukan PA tentu kita bisa sharing bersama. Barangkali kita memiliki ada pergumulan atau ada hal-hal yang perlu kita bicarakan bersama sebagai pemuda, sebagai generasi penerus di gereja ini. Jadi kita harapkan di hari-hari yang mendatang kita boleh bersama-sama berkumpul secara tatap muka di gereja ini supaya kita boleh semakin mengenal dan boleh semakin mendalami belajar dari firman Tuhan.
Dan saat ini kita mau mendengar yang sebagai nats PA kita tertulis dalam Ulangan pasalnya yang ke-31 ayat 1 sampai dengan 8. Barangkali kita bisa membuka Alkitab kita masing-masing dan saya akan membacakannya bagi kita. Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun, aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu, dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka. Dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, nats ini adalah pesan yang disampaikan oleh Musa kepada Yosua dan kepada umat Israel ketika dia berusia tadi dikatakan 120 tahun, usia yang sudah cukup tua. Dan pada saat itu Israel sudah tiba di ambang pintu tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa itu. Dan Musa telah dengan setia mendampingi mereka, menghantarkan mereka mulai dari keluar dari tanah Mesir dan sampai pada akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Tetapi seturut dengan ketetapan Allah, jika kita nanti membaca lagi ke belakang di kitab Bilangan, bahwa di sana sudah ditetapkan oleh Allah, Musa dan Harun itu tidak akan masuk ke dalam tanah perjanjian. Sebab apa? Sebab mereka ketika proses perjalanan itu ada pelanggaran yang mereka lakukan terhadap Allah. Maka Allah sudah menetapkan bahwa Musa selain daripada dia karena sudah tua, tetapi itu adalah sudah menjadi ketetapan Allah bahwa dia tidak akan masuk ikut ke dalam tanah perjanjian. Tetapi Yosua lah yang akan menggantikan Musa memimpin umat Israel untuk memasuki negeri itu. Namun ada dua masalah di sini yang ditemui oleh bangsa Israel. Yang pertama, mereka tidak memiliki pasukan yang kuat untuk berperang merebut tanah Kanaan yang notabene penduduknya adalah yang ahli dalam berperang. Dan yang kedua, walaupun Yosua ini pernah memimpin pasukan Israel mengalahkan bangsa yang kuat, bangsa Amalek sebelumnya, tapi saat menggantikan Musa ini dia sudah di dalam usia yang cukup tua juga. Maka menjadi pertanyaan yang besar adalah, mampukah Yosua menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel menaklukkan Kanaan? Maka
firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun yang dapat menjamin Israel mampu menduduki tanah Kanaan di bawah kepemimpinan Musa, Yosua, tetapi Allah mampu. Oleh sebab itu, Musa menasihati Israel untuk mempercayakan diri mereka kepada Allah. Allah lah yang berperang bagi mereka. Allah lah yang akan memakai Yosua sebagai pemimpin mereka untuk mengalahkan musuh. Demikian juga kepada Yosua Allah berpesan di dalam keraguannya dia diminta untuk percaya dan teguh di dalam panggilannya untuk membawa bangsa itu ke tanah perjanjian, bahwa Allah lah yang akan menyertainya. Tuhan sendiri yang berjalan di depan mereka, menyertai mereka, dan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan kehidupan ini tentu kita juga sering mengalami keraguan seperti orang Israel itu. Sering kita mengalami ketakutan seperti yang dialami oleh bangsa Israel, bahkan Yosua sendiri yang sudah sering berhadapan dengan orang-orang yang mampu dia taklukkan. Kita sering gelisah di dalam banyak macam pergumulan, tantangan, dan persoalan yang kita hadapi. Jangan dikata orang muda tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan, ya. Seringkali kita sering hanya mendengar, melihat nih orang tua yang pada bergumul gitu ya. Tapi sebenarnya orang muda juga adalah orang-orang yang memiliki banyak pergumulan, hanya saja seringkali tidak diperlihatkan gitu. Barangkali masih bisa menguasai diri, masih bisa mengontrol pikiran, meskipun itu kadang dilampiaskan dengan banyak hal, baik itu melalui gadget ya, yang sampai game sampai larut malam, bahkan sampai subuh juga nggak tidur atau ya begadang. Ya, kita juga mengalami banyak persoalan, kita memiliki banyak pergumulan. Tetapi firman Tuhan saat ini mau meneguhkan kita bahwa Dia selalu mendahului setiap langkah kita. Dia selalu menyertai dan meneguhkan kita. Nggak ada yang tahu masa depan seseorang. Seperti sama halnya tidak ada yang tahu apakah Yosua bisa membawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Tetapi firman Tuhan katakan karena Tuhan, Yosua dimampukan dan umat itu dimampukan. Saat ini juga kita nggak tahu bagaimana masa depan kita ke depan. Bagaimana kita bisa melalui setiap persoalan, pergumulan, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Barangkali kita sering jatuh bangun. Ada barangkali di antara kita di tengah-tengah situasi pandemi ini yang ya ada yang di PHK atau ada yang sudah tamat kuliah tapi belum dapat pekerjaan, atau ada yang sudah ada tuntutan dari orang tua harus menikah tapi jodohnya nggak ada, belum ada, masih jomblo ya. Ada juga persoalan kita barangkali dari keluarga yang kurang harmonis, atau dari saudara-saudara kita, atau ada persoalan kita mengenai ekonomi atau mengenai studi kita ya. Ada yang udah berapa kali menyusun ya dalam proses penyusunan skripsi atau lain sebagainya ini, tapi gagal terus ya, dosennya juga susah dihadapinya gitu ya. Dan persoalan-persoalan pergumulan tantangan lainnya kita itu pasti punya gitu ya. Tapi kita mau diteguhkan oleh firman Tuhan saat ini. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang berkuasa, yang berjalan menyertai kita. Firman Tuhan katakan tadi, Allah yang berperang. Debatado marporang humokop hamu.
Ya, jadi Allah yang berperang, yang mendahului kita di dalam setiap persoalan pergumulan kita. Maka seperti yang ditetapkan dalam tema kita, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mampu bertahan dan berani di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah tantangan yang begitu kompleks barangkali di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Tetapi kita percaya melalui firman Tuhan seperti yang Dia nyatakan dalam kehidupan bangsanya, bangsa Israel, dan kepada Yosua yang meragukan kemampuannya, tapi Tuhan pakai dia. Maka saat ini juga kita mau diingatkan bahwa Allah juga akan memberikan kemenangan bagi kita ketika kita mau mengandalkan Dia dalam hidup kita. Ya, kuncinya adalah ketika kita mau mengandalkan Dia dalam hidup kita, bukan mengandalkan diri kita sendiri. Maka biarlah kiranya kita menjadi pemuda-pemudi Kristen, pemuda-pemudi HKBP yang kuat, yang mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit sekalipun, bertahan di dalam iman dan berani untuk tetap berjuang di tengah berbagai macam kesulitan. Kiranya Tuhan menguatkan dan menyertai kita sekalian. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk waktu yang indah, untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak-Mu. Untuk kami boleh berkumpul bersama di gereja-Mu maupun melalui Zoom. Tuhan, biarlah untuk persekutuan kami ini, Tuhan memperlengkapi kami, mengajari kami melalui firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah kami boleh percaya kepada Tuhan. Di dalam setiap keraguan kami, di dalam setiap kerinduan kami mau senantiasa mengandalkan Engkau, mengingat Engkau, memanggil nama-Mu. Sehingga ketika kami merasa khawatir, ada ketakutan dalam diri kami, ada pergumulan dan tantangan kesulitan yang kami hadapi, Tuhan, kami percaya Tuhanlah yang berjalan di depan kami. Tuhanlah yang menyertai setiap langkah hidup kami, setiap pikiran kami, setiap rencana kami. Tuhan, Engkau tahu, Engkau menyelidiki setiap hati kami, apa yang menjadi kerinduan kami, Tuhan Engkau tahu. Karena itu kami yakin dan percaya Tuhan akan menyatakannya, memberikannya kepada kami seturut dengan waktu Tuhan. Sebab rencana Tuhan adalah yang terbaik, yang terindah di dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau pakai anak-anak-Mu ini di dalam masa muda mereka, biarlah kami boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam, dimanapun Tuhan menetapkan kami, baik di keluarga kami, di tempat kami bekerja, di sekolah kami, di studi kami masing-masing. Tuhan, Engkaulah yang menyertai di dalam pekerjaan. Biarlah kami boleh menjadi saksi-saksi Tuhan yang memberitakan firman-Mu melalui gaya hidup kami. Anak-anak-Mu senantiasa Engkau perlengkapi melalui firman-Mu. Dan di hari-hari mendatang Tuhan, kami rindu untuk kami boleh berkumpul bersama. Biarlah Tuhan Engkau yang turut campur tangan sehingga apa yang kami rencanakan itu boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati terlebih anak-anak-Mu yang berada di rumah saat ini, berkati keluarga mereka, berkati setiap sekolah mereka, pekerjaan mereka, apapun yang aktivitas mereka Tuhan, Engkau yang sertai mereka. Jauhkan kami dari segala mara dan bahaya, terlebih dari situasi yang sulit saat ini karena pandemi COVID-19. Kami serahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Abang kakak luar biasa ya firman Tuhan yang dibawain sama Inang Pendeta tadi. Itu banyak ngajarin kita untuk menjadi kuat dan berani ya tentunya. Pasti banyak persoalan dan pergumulan dalam hidup kita, tapi kita harus selalu ingat Tuhan. Jangan sampai kita waktu punya persoalan
kesusahan atau waktu punya permasalahan doang baru ingat Tuhannya ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja, kita bakalan nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Shalom bagi kita semua. Untuk abang kakak yang udah bersedia hadir dan mengikuti Zoom meeting, terima kasih abang kakak. Jangan lupa untuk ikut kegiatan